Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mul Hatib. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan langsung aksi kedua saya di SMU Negeri 94 Jakarta. Mereka adalah siswa-siswa yang luar biasa, cerdas, dan sangat terampil. Kalian bisa lihat di sana. SMA Negeri 94 luar biasa. SMA Negeri 94 luar biasa. Lagi, SMA Negeri 94 cerdas, cerdas, cerdas. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apa kalian dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin, dalam keadaan sehat. Kembali ke Bapak dalam pelajaran ekonomi. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Ketua kelasnya siapa? Saya. Siapa? Silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas pimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, minggu lalu Bapak menceritakan tentang motivasi. Kali ini kita akan pendidikan karakter kebangsaan. Kita berdiri bersama menyanyikan lagu Tanah Airku. Tahu? Tanah Airku tahu? Tahu. Ya, kita sama-sama ikut. Silakan untuk berdiri semua. Ikutin ya.
dapat hari ini? Ada yang bisa menjawab? Informasi apa yang terupdate yang berkaitan nanti saya jelaskan? Nah, salah satunya apa? Ya, konflik Rusia dan Ukraina. Ya, perlu kalian ketahui di Eropa sekarang itu bentar lagi akan masuki musim dingin. Sedangkan konflik Rusia Ukraina itu pasokan gasnya di stop. Nah, ternyata sudah mulai ada kelangkaan di sana. Itu bisa kamu bayangkan dinginnya luar biasa. Sedangkan pasokan 40% gas Eropa sudah dihentikan oleh Vladimir Putin, presiden Rusia. Apa akibatnya? Harga-harga semakin naik. Mereka yang tadinya pemanas pakai gas sekarang sudah stop, pakai listrik. Akhirnya beban listrik semakin naik, biaya BBM naik semua, dan harga-harga bahan pokok semakin naik. Itu sekarang terjadi krisis ekonomi di Eropa. Pertanyaannya apa kaitannya dengan pelajaran kita? Nah, hari ini kita akan membahas satu permasalahan, yaitu di pelajaran kali ini adalah bagaimana kita menentukan atau membahas tentang penawaran. Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Apa? Ya, hukum permintaan. Nah, permintaan sudah kalian tahu jelas seperti apa, dan sekarang kita akan membahas tentang penawaran. Tapi sebelum ke materi, Bapak mau nanya kepada ketua kelas, untuk absensi hari ini apakah hadir semua? Hadirnya Salma ya, Sakit dan Thomas Stephen ya. Oke, tidak masalah, mudah-mudahan teman kita lekas sembuh. Oke, kita akan masuk ke materi. Tentang materi kita adalah tentang penawaran dan bagaimana kamu akan membuat kurva penawaran berkaitan tentang ekonomi atau pasar yang kalian tahu. Nah, ini dilihat, kamu bisa perhatikan ada penawaran. Kenapa sih Pak harus belajar kurva penawaran? Kalau kalian belajar kurva penawaran atau supply, kamu memposisikan diri sebagai produksi atau produsen. Dalam artian apa? Penjual. Tapi kalau permintaan, kalian sebagai pembeli. Biasanya kalau di pasar itu penjual sebagai penawaran dan pembeli kalian, masyarakat. Apa definisi penawaran? Sederhana aja. Penawaran jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pasar tertentu. Biasanya yang ditawarkan berbagai macam, bisa beras, kebutuhan pokok. Misalnya contoh mau lebaran, ya, untuk kebutuhan akan daging meningkat. Nah, semakin banyak permintaan, harga semakin tinggi, yang ditawarkan makin tinggi. Itu definisi secara sederhana apa itu penawaran atau supply. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Lalu apa faktor yang mempengaruhi penawaran tersebut, Pak? Pertama adalah harga barang itu sendiri. Harganya gimana? Misalnya daging melonjak. Kalau harganya tinggi, ya, sebagai penjual dengan harga tinggi otomatis dia akan jual lebih banyak. Tapi sebagai pembeli maunya harganya yang murah. Jadi harga barang itu sendiri. Kalau misalnya harga dagingnya diturunkan sama pedagang, pasti kalian akan berbondong-bondong beli. Contoh, walaupun harga barang daging itu tinggi pada hari raya, pernah sampai menyentuh 150-170 ribu. Luar biasa. Tapi masyarakat namanya butuh, permintaannya banyak, walaupun penawaran tinggi tetap dibeli oleh masyarakat. Jadi harga itu menentukan bagaimana besarnya penawaran. Apalagi yang mempengaruhi? Biaya produksi. Contoh kalau di sini biaya produksi misalnya harga sebuah sepatu, ya. Produsen akan menghitung biaya harga suatu sepatu itu berapa harganya. Misalnya dihitung, harganya mahal, biaya produksi tinggi, dia akan harganya tinggi. Makanya biaya produksi mempengaruhi bagaimana penawaran yang dilemparkan ke pasar.
Jadi harga tersebut mempengaruhi dan biaya produksi. Apalagi Pak? Tingkat teknologi. Kenapa teknologi mempengaruhi terhadap penawaran? Jelas. Sekarang teknologi tinggi. Contoh di Cina, ya, di Cina semakin teknologi canggih, itu barang-barang yang masuk ke Indonesia hampir rata-rata dari Cina. Makanya Cina sedang berdagang dengan Amerika. Kamu pernah dengar istilah perang dagang? Kenapa perang dagang, Pak? Karena itu Cina sekarang menggempur seluruh Asia dan Eropa. Contoh sederhana, barang-barang produk pulpen seperti ini saya akan dari Cina. Di sana mereka bisa menjual murah. Kalau di Indonesia bisa 20.000, 10.000, di sana cuma 5.000. Kenapa Pak? Bapak pernah lihat di Google atau di YouTube, ternyata satu kampung itu dia akan memproduksi satu macam item. Contoh, spare part mobil. Nah, dia satu kampung itu spare part mobil semua. Nah, teknologinya canggih. Kalau di Indonesia biasanya tingkat tenaga kerjanya 10:4. Jadi kalau di tenaga kerja di Cina, kerjaan tersebut bisa dikerjakan hanya untuk 4 orang, kalau di kita bisa 10-15 orang. Kenapa? Mereka menggunakan teknologi yang sangat canggih. Akhirnya apa? Produksinya banyak. Kalau di kita 10 orang menghasilkan output misalnya 50 item, kalau dia bisa 200 item. Itulah kenapa Cina dan Amerika sekarang sedang perang dagang. Bukan perang gontok-gontokan, tapi bagaimana mempengaruhi pasar. Selanjutnya ada jumlah produsen. Nah, berapa banyak orang yang memproduksi barang tersebut? Biasanya kalau yang produksi, misalnya produksi sepatu merek Nike, biasanya hanya beberapa saingannya nggak ada, ya. Nah, otomatis harga tersebut bisa ditinggikan karena produksinya sedikit, nggak ada yang produksi, otomatis persaingannya sangat rendah sekali di sini. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dan faktor alam. Nah, pemerintah itu mempengaruhi dari mana Pak? Pajak. Misalnya, pajak suatu barang, karena apa? Setiap orang memproduksi, kalian menjadi pengusaha, ke depannya nanti pasti ada pajak. Karena apa? Kita dapat, pernah dengar kamu COVID-19 kemarin, pengusaha dapat stimulus pajak. Artinya apa? Pajaknya dikurangin, PPh-nya dikurangin, pajak produksinya, semua, termasuk pajak pengusaha. Jadi dia harusnya bayar A, misalnya 1 tahun 500 juta, dikurangi jadi misalnya 20 juta. Itu mempengaruhi dan akan dihitung ke biaya produksi barang yang akan dikeluarkan disabarkan ke masyarakat. Ini ada juga faktor alam. Nah, faktor alam maksudnya bagaimana suatu permintaan, contoh dalam suatu produksi misalnya beras. Nah, ada juga nggak lingkungan sekitar yang beras yang banyak? Biasanya alam itu mempengaruhi bagaimana memenuhi kebutuhan di masyarakat. Ini faktor alam. Selanjutnya adalah prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang. Contoh, kira-kira nih barang A, seperti ibu-ibu nih, handphone kedepannya akan bagus nggak? Biasanya kalau contoh Xiaomi pertama kali dikeluarkan itu nggak ada yang lirik. Kamu boleh lihat, harganya sangat murah. Nah, tapi dia mampu memprediksi ini ke depan bakal banyak karena fitur-fiturnya bagus. Akhirnya ke depan prediksi produsen tentang kondisi masa depan menentukan harga. Sekarang harga Xiaomi handphone yang bahasa Cina itu harganya udah mulai tinggi. Bahkan bisa mengalahi Samsung. Samsung yang sudah luar biasa sekarang dia. Nokia, pernah lihat dengan Nokia? Sekarang jadi apa Nokia? Nah itulah karena dia tidak bisa mengupgrade teknologi, kalah dengan Android. Akhirnya apa? Terserang dengan produk-produk dari penggantinya tersebut. Selanjutnya adalah, nah dalam hukum penawaran, ya, apabila harga suatu barang naik, ya, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barangnya turun, penawaran tersebut akan turun. Itu yang disebut ceteris paribus. Jadi kalau penawaran, kamu memposisikan sebagai produsen. Harga barang A naik nih, sepatu atau produk kita ini naik, otomatis langsung produksi biar banyak. Jadi kalau produsen itu pengen mahal, tapi kalau permintaan dan sebagai konsumen maunya yang murah. Nah ini adalah ceteris paribus seperti ini. Apabila harga suatu barang naik, maka penawaran tersebut akan naik.
Apabila harga barang turun, otomatis si penjual akan menurunkan barang yang akan dia jual. Itu garis besarnya. Nah, di sini ada tabel tentang penawaran duren. Ada yang senang duren di sini? Senang ya? Harganya mahal nggak? Padahal kalau beli langsung di sana di Lampung itu bahkan jadi bukan hama ya, murah. Karena biaya produksi terutama transportasinya lah yang buat mahal. Jadi sampai ke Jakarta bisa 80.000, padahal sana murah. Contoh nih, harga duren yang ditawarkan ya. Harganya 1.000, dia jualnya 10. Kenapa? Murah. Posisi kita sebagai ini ya, sebagai produsen. Wah, ternyata harganya 2.000, banyakin. Sampai harganya 4.000, itu dijual banyak, dilepas semua. Kenapa? Harganya mahal. Jadi si produsen, si kita, wah untung banyak nih. Dia melihatnya dari situ. Tapi kalau konsumen, sebaliknya, mana yang murah ya? Dia pengen di sini. Harganya murah, tapi kualitas banyak. Kalau dia turunkan harga, otomatis yang minta berebut. Jadi yang minta itu akan berlomba-lomba, wah, si A jualan durennya lebih murah, otomatis banyak yang beli. Tapi kalau dia tinggikan, jarang yang beli. Itu konsepnya seperti itu, Tetris Paribus. Lalu bagaimana membuat grafiknya? Kita bisa lihat di sini grafiknya. Grafik dari tadi, dari yang data yang kalian tampilkan adalah contoh di sini. Gampang, sederhana. Kalau membuat kurva penawaran sangat sederhana. Pertama, kamu buat garis seperti ini, garis P, lalu garis Q. Q ini adalah unit, ya, seperti permintaan barangnya. Nah, kalau P ini adalah harga. Contoh tadi 1.000, ya harganya 1.000, yang minta dikit. Produsen nggak jual. Tapi kalau harganya 2.000, dia jual 20. Harganya 3.000, dia jual 30. Harganya di sini mungkin 4.000, dia jual 35, bahkan sampai 5.000, banyak. Ini adalah konsep dari penawaran. Jadi semakin banyak yang beli dan harga tinggi, produsen itu akan banyak untuk menang. Grafiknya dari sini, tinggal tarik aja dari titik 0 sampai E. Makanya bentuk kurvanya adalah seperti ini, penawaran. Tapi kalau permintaan dari sini dia biasanya menjajarnya dari sini kemari. Itu perbedaannya penawaran dan permintaan. Nah, ini ada suatu contoh. Pada saat harga barang X 5, jumlah yang ditawarkan 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi 15, jumlah yang ditawarkan bertambah menjadi 5 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut. Ya, seperti tadi contoh saya tampilkan. Jawabannya gimana, Pak? Nah, kita ada rumus penawaran yang secara umum seperti ini. P1 sama dengan 5. P1 adalah harga awal. P2-nya adalah setelah harga tersebut naik. P2 15. Q1-nya 5, Q2-nya 55. Nah, dari masuk rumus tersebut bisa masukkan rumusnya Q1 Q min Q1, Q2 min Q1, dan P min P1, dan P2 min P1. Di rumus, dihitung, ini di perkalian silang kemarin, hasilnya adalah Q5 min 4P. Itu hasil dari perhitungan matematik grafiknya. Lalu grafiknya kayak gimana, Bang? Nah, grafiknya seperti ini. Dia grafiknya seperti ini. Tadi pokoknya kalau dia penawaran, dia punya grafik dari sini. Tariknya dari 0 kemari. Tapi kalau di permintaan dia dari sini biasanya kemari. Nanti ada titik silangnya di sini. Ini Q min 5P. Jadi sederhana, 5 kemari, 15, 55 dan sebagainya. Sampai sini paham ya untuk grafik? Ya, bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak kita lihat video tentang materi kita hari ini supaya lebih jelas, memperjelas.
Nah ini cara membuat sederhana karena Bapak konsen ke grafiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bunda akan membuat video tutorial tentang materi permintaan dan penawaran. Sebenarnya sudah ada juga di Classroom. Ini yang sederhana cara membuatnya. Tutorialnya secara tertulis, tapi ini Bunda akan menjelaskan step by stepnya melalui video. Gitu. Harapannya supaya kalian bisa lebih jelas paham. Ada perbedaan nanti antara penawaran dan permintaan. Itu langsung aja Bunda mulai di sini. Total ada 6 soal. Dari nomor 1 Bunda kerjakan ya soalnya. Buatlah kurva permintaan berdasarkan data sebagai berikut. Nah ini P itu singkatan dari price, ya artinya harga. Kemudian Q di sini yaitu kuantitas, artinya jumlah barangnya. Nah kalau diperlukan itu maka sebenarnya itu yang lainnya, yang lain masih sama harganya. Perhatikan dalam buat kurva penawaran. Kalau penawaran berarti kita posisinya sebagai pedagang atau Sebagai pedagang. Ya. Semakin mahal harganya, kita sebagai penjual itu semakin senang karena keuntungannya akan semakin banyak ya, semakin mahal barangnya. Sesuai dengan datanya ya, ketika harga 2000 kita jual barang cuma 8. Tapi ketika harganya naik 4000 kita jual barangnya jadi 11, semakin naik, semakin naik, semakin naik gitu. Cara buat kurvanya, langkah pertama atau step pertama adalah judul. Lihat, hanya sederhana dia. Kasih keterangan kurvanya berdasarkan grafik. Nih, Nanti kita akan praktekkan cara membuat berdasarkan soal. Garisnya, garis dekat, garis lurus. Garis dekatnya yang berdiri itu P. Ini P adalah harga. Ini. Ini unit. Angkanya 0 jangan sampai kelupaan. Kalau sudah buat lagi tanggalnya. Bisa kan? Ini mah sederhana. Bisa dipahami ya? Ya, jadi garis besarnya bahwa kurva penawaran adalah berdasarkan data semakin harga tinggi, si produsen semakin cepat untuk melepaskannya. Oke, Bapak Adam sudah jelas bentuk videonya. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Selanjutnya, Bapak akan berikan tugas, ya. Praktek sudah tadi, contoh video, penjelasan udah. Kita akan tugas kelompok. Kamu ada beberapa soal yang perlu kalian kerjakan, ya. Nanti silakan berkelompok. Sini kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya. Saya bagikan tugas kelompoknya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kamu kerjakan, kasih waktu berapa menit? Ya, kasih waktu sekitar 10 menit. Silakan yang belakang untuk berkelompok ke kelompoknya. Sesuai datanya aja. Karena kalau ada penawaran naik, permintaan naik. Iya, nah ini kan kalau udah tinggal bikin kurvanya aja. Siapa yang gambar kurvanya? Penawaran naik, Boleh, permintaan siapa aja boleh. naik. Iya. Nanti aku bantu ininya kok. Sana.
Kalau ada permintaan. Iya, nanti aku bantu. Enggak. Yang jalan dulu harganya bocah. Yang dua ada cuma satu dua yang nggak ada tulisnya. Coba aku boleh lihat datanya nggak? Lihat ini juga ada. Kenang diinstruksikan karena dosis terhadap fenomena lainnya yang ditawarkan saat ini sangat tinggi, tapi kebutuhan BBM terus. Pada saat kita cari jawabannya dulu aja. Dan sesudah dan penawaran. Jika ada penawaran, Iya, nah, Adi betul sekali ya. jadi kita jadi Kayak bucis nih selalu. So far ya. little lagi. Kurang mau. Jadi pada saat itu Oke, ada yang udah selesai, silakan waktunya sudah habis. Untuk ada yang udah selesai, silakan kalau yang udah selesai. Kita akan presentasi terhadap tugas yang sudah diberikan. Ya, silakan kembali ke duduk masing-masing. Kita akan evaluasi tugas yang sudah Bapak berikan LKPD-nya. Tugas kelompok. Silakan tenang. Tidak usah takut jawaban benar atau salah, yang penting sudah mencoba. Sederhana soalnya. Tadi soal nomor 1 tentang penawaran seperti apa, terus identifikasi. Kamu mau identifikasi tentang penawaran. Lalu ada tabel yang kalian harus buat. Yang terakhir, kalian harus menganalisa dampak kenaikan BBM. Tahu BBM? Kita kan sering bingung tuh, BBM naik kemarin pemerintah, tapi harganya atau masyarakat tetap beli. Mau semahal apapun beli. Nah, tugas kalian tadi di kelompok adalah bagaimana membandingkan antara harga awal dan harga akhir yang kamu dapat secara umum datanya. Oke, silakan kelompok yang sudah selesai. Ya, silakan untuk presentasi. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nurjanata, perwakilan dari kelompok 3. Di depan sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang beberapa soal yang dulu. Yang pertama, jelaskan pengertian tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Soal yang kedua ialah identifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran ialah 1. Harga barang itu sendiri. Yang kedua, ada biaya produksi pemerintah. Yang keenam, ada faktor alam. Dan yang terakhir ada prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang. Wih, cakep kelompok 3 ya. Soal yang ketiga adalah perhatikan, kita sajikan tabel tentang harga dan kualitas barang. Lalu Bisa dilihat jawabannya tabelnya? Oke, bisa. Di sini saya dan kelompok saya membuat kurva permintaannya, kurva penawarannya. Oke. Selanjutnya, Nah, ada soal terakhir yang tentang analisa BBM ya. BBM naik, bagaimana kalian bisa mempresentasikan kurvanya. Silakan untuk soal kelompok yang terakhir. kita diperintahkan untuk menganalisis terhadap fenomena kenaikan harga BBM yang ditawarkan saat ini naik tinggi. Tetapi kebutuhan akan BBM terus meningkat. Nah, kita disuruh membuat grafik untuk membandingkan harga BBM sebelum naik dan sesudah naik, dan membuat grafik kurvanya. Jawabannya adalah permintaan kita artikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat di harga dan situasi tertentu. Yang kedua, penawaran diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga tertentu. Permintaan pada BBM semakin tinggi, berarti harga BBM semakin murah.
Sedangkan penawaran BBM semakin tinggi, maka harga BBM juga semakin mahal. Di samping harga BBM itu sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat terhadap BBM. Faktor-faktor tersebut adalah pendapatan konsumen, harga barang lain, ukuran pasar, dan juga ekspektasi. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi tingkat penawaran BBM adalah harga input, teknologi, dan juga ekspektasi produsen. Oke, tepuk tangan tuh luar biasa. Grafiknya ada dibuat. Berikut adalah grafik yang kami dapat. Wow, ini grafik yang kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3, grafiknya luar biasa. Tepuk tangan. Paling tidak mewakili jawaban saya. Sudah paham banget tadi jawabannya. Paling tidak ternyata fenomena kenaikan BBM bisa kita kaitkan dengan pembelajaran kita, terutama dengan penawaran. Berarti pemerintah menawarkan harga BBM yang tinggi, tapi masyarakat tetap dibeli. Kenapa? Mereka butuh. Logikanya seperti itu. Jadi dibuat tadi grafiknya sama kelompok 3. Ternyata mampu menganalisa dan luar biasa. Lagi tolong tepuk tangan. Oke, selanjutnya tugas semua sudah kalian pahami dengan baik dan benar. Selanjutnya Bapak akan mengevaluasi sedikit tentang materi pembelajaran kita kali ini. Ya. Setelah kalian belajar tentang permintaan, Bapak mengevaluasi diri ketercapaian kalian tentang pembelajaran kita. Kira-kira yang dimaksud dengan evaluasi kita terhadap penawaran itu apa? Yang tahu tentang definisi secara fakta penawaran? Oh ya, silakan. Barang yang ditawarkan penjual pada tingkatan tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Oke, tepuk tangan. Nah, Bapak akan tanya satu lagi ya. Tadi Bapak dari awal sudah menceritakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Salah satunya adalah teknologi. Tadi kalau nggak salah Bapak cerita tentang Cina dan sebagainya. Perang dagang ya. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa teknologi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran? Oke, silakan. Wah, ini ketua kelompoknya cerdas ini, luar biasa. Karena kalau kita pakai teknologi, kita kan bisa ngasihin bayar produksi yang hebat tuh. Nah, sehingga bisa mengurangi biaya untuk membayar para karyawan. Nah, sehingga bisa mempengaruhi harga penawaran yang lebih murah. Oke, luar biasa. Apa yang disampaikan teman kalian? Luar biasa. Memang teknologi adalah sekarang di zaman era digital nomor satu yang mempengaruhi. Siapapun yang menguasai teknologi. Contoh yang tren lagi, kita kembali. Iran sedang perang drone. Drone-nya luar biasa ya. SMA mah harus tahu nih drone. Drone itu apa? Gara-gara sukses perang di Iran, di Rusia, itu 24 negara minta untuk beli drone tersebut. Itulah perang canggih zaman abad sekarang. Jadi gara-gara seperti itu penawaran, ada kaitannya dengan penawaran? Dengan produksinya bagus, hasilnya bagus, tadi apa? Banyak negara yang pengen beli. Syukur-syukur Indonesia beli juga drone-nya ya. Oke, itu pembelajaran kita. Saya akan evaluasi. Kalau ini ada tugas, namanya tugas individu, ya. Bapak mau lihat individunya seperti apa? Saya kasih pilihan ganda, silakan dikerjakan waktu 5 menit. Di sini ada kelompok 2. Mana kelompok 2? Tepuk tangan kelompok 2. Pertahankan presentasinya seperti ini, mudah-mudahan kalian lebih cerdas lagi. Gimana tugas individunya? Silakan dikumpulkan tugas individu. Dia pintar-pintar semua udah.
Amin. 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 Ya, saya Bapak koreksi sebentar tugas individunya. Tidak gagal, cepat koreksinya. Nanti kalian akan tahu hasilnya siapa yang akan terbaik tugas individunya. Ya, Bapak tampilkan tugas individu. Ternyata yang terbaik ada nama siapa? Ada nggak nama kalian di situ? Dari tugas individu ini, Bapak bisa melihat ketercapaian kalian di atas KKN luar biasa. Ternyata pembelajaran kita kali ini sangat menarik sekali. Kalian aktif dalam berdiskusi dan sebagainya. Tolong pertahankan. Mudah-mudahan. Biasanya dia yang melalui titik seperti ini. Jadi permintaan, penawaran. Nah, harga keseimbangan itu adalah titik di mana produsen dan konsumen setuju dan sepakat. Nanti kalian bisa baca di rumah. Mudah-mudahan lebih bagus lagi materinya, kalian lebih memahami. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kita kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermakna dan kalian bisa memahaminya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, anak KPK kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di berdoa selesai memberi salam.